Nyeri di bagian perut seringkali membuat Anda terasa tak nyaman. Meski terkadang dapat hilang dengan sendirinya, ada baiknya Anda waspada dikarenakan rasa sakit yang timbul akibat dari pola makan yang salah, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan. Salah satunya adalah batu empedu. Apa sih penyakit batu empedu dan apa gejala yang timbul? Profesor Arif Ariyalsyam akan memaparkannya di segmen kali ini. Yuk kita simak. Jadi kita tahu bahwa pasien-pasien dengan batu kantong empedu biasanya itu memang merasakan nyeri di daerah ulu hati. Jadi pasien-pasien ini awalnya berpikir bahwa dia itu mengalami sakit mah, ya sakit mah. Jadi akhirnya apa? Ya berulang lagi, kambuh lagi, berobat lagi ke dokter. Biasanya ya kalau memang ini dia akan kembali lagi ke dokter yang sama, maka dokter yang sama akan berpikir jangan-jangan bahwa dia ini sebenarnya menderita batu empedu misalnya, karena kok setelah diobatin sakit mahnya nggak membaik. Nah biasanya dokter akan meminta pasien tersebut untuk dilakukan USG abdomen atau USG perut. Nah dari USG inilah ketahuan adanya batu di kantong empedu. Kalau batu itu banyak, ada beberapa buah, bisa saja batu itu akan menyangkut di saluran empedu. Apabila menyangkut di saluran empedu, maka apa yang terjadi? Pasien ini akan mengalami matanya menjadi kuning, tersumbat. Ya tentu fungsi hati juga akan terganggu. Kalau ini tidak diatasi dengan baik, tentu bisa fatal. Ya pasien akan mengalami infeksi, ya bisa juga terjadi peradangan pankreas dan perburukan juga fungsi hati. Jadi sekali lagi memang ketika seseorang itu ada rasa nyeri di daerah ulu hati dan berobat ke dokter, ya dokter mungkin bilang akan berobat karena sakit mah, akan diobatin sebagai sakit mah. Kalau tidak sembuh kembali lagi ke dokter yang sama. Jadi dokter nanti akan meminta pasien tersebut untuk dilakukan USG sehingga diketahuilah apa sih yang menyebabkan pasien itu merasa nyeri ulu hatinya itu. Gejala yang utamanya itu sama-sama nyeri ulu hati ya kalau orang sakit mah dengan batu empedu. Cuman memang pada orang yang sakit batu empedu itu nyerinya itu akan tembus ke belakang biasanya. Dan dia timbul nyerinya itu kolik. Jadi benar-benar seperti nyeri yang luar biasa, tembus ke belakang sampai dengan keluar keringat dingin. Nah, kalau orang nyeri karena sakit mah biasanya nyerinya tidak terlalu nyeri. Disertai juga ada perih, kembung, begah, cepat kenyang gitu loh ya. Jadi ada gejala-gejala tambahan lain biasanya kalau dia nyerinya karena sakit mah misalnya begitu. Empedu berfungsi untuk membantu penyerapan lemak dan juga menetralkan asam lambung dalam tubuh. Saat saluran empedu terhambat, akan mengganggu proses pencernaan dalam tubuh. Lalu apa ya penyebab munculnya batu empedu? Dan apakah sama dengan penyebab penyakit mah? Kalau kita bicara soal penyebabnya jelas berbeda. Jadi artinya kenapa sih orang itu mengalami timbul batu di kantong empedunya? Nah biasanya ini kita lihat dulu ini batunya tuh jenisnya apa gitu ya. Tapi secara umum kita bilang biasanya ini batu kolesterol. Ya artinya apa? Pasien ini timbul batu pada kantong empedu itu biasanya berhubungan dengan kadar lemak yang tinggi, kolesterol yang tinggi sebelumnya misalnya seperti itu. Sehingga terjadilah penimbunan pada kantong empedu tersebut. Ya kita tahu bahwa kalau lemak kita ini berlebih-lebihan di dalam tubuh, dia akan menimbun di berbagai macam organ. Ya di liver dia bisa terjadi yang kita bilang permakan hati. Kalau di saluran pembuluh darah jantung misalnya dia bisa menyebabkan terjadinya sumbatan yang kita bilang penyakit jantung koroner. Kalau dia ke otak itu juga bisa terjadi yang kita bilang sumbatan pada otak yang kita bilang stroke misalnya. Ya, nah kalau dia ada di kantong empedu, dia bisa terbentuk batu itu tadi. Jadi ini memang sesuatu proses yang bertahap. Di awalnya mungkin pasien ini baru selat saja kayak pasir gitu ya. Lama-lama dia membentuk batu, ya batunya ada batu tunggal, ada batu yang multiple. Nah begitulah perjalanannya seseorang itu mengalami batu empedu. Beragam mitos banyak beredar di masyarakat tentang penyakit batu empedu. Salah satunya penyakit batu empedu hanya dapat disembuhkan dengan operasi. Benarkah itu fakta atau mitos? Mitos. Jadi kalau memang saya bilang tadi, kalau memang batu empedu itu masih dalam bentuk ukuran yang kecil ya, biasanya kita ambil ukuran kurang dari 1 cm, itu biasanya masih bisa diobatin. Ya, diobatin, ada obatnya memang. Selain obat, pasien itu juga harus
merubah gaya hidupnya. Maksudnya apa? Kalau dia memang kegemukan, obesitas, dia mesti berolahraga. Kalau seumpamanya memang dia selama ini makannya tidak dijaga, banyak makan makanan yang berlemak, coklat, keju, lemak-lemak, itu juga mesti dikurangi dan mesti banyak mengkonsumsi sayur. Jadi kombinasi antara obat ya dengan perubahan gaya hidup, kalau memang itu batunya masih kecil, itu juga bisa menolong untuk menghilangkan batu tersebut begitu. Ini jadi memang harus menjadi perhatian bahwa sebenarnya seseorang yang mengalami batu kandung empedu tidak berakhir harus dioperasi. Saat Anda memiliki berat badan berlebih, tentu akan berisiko terkena berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah batu empedu, karena mitosnya orang dengan berat badan berlebih rentan terkena batu empedu. Benarkah? Apa ya kata Prof. Ari? Itu fakta atau mitos? Fakta, jadi orang-orang dengan obesitas itu resiko untuk terbentuk batu di kandung empedunya. Nah, oleh karena itu, saya seperti sebutkan tadi bahwa strateginya adalah ketika seseorang itu ingin mengatasi adanya batu di kandung empedu, dia harus merubah gaya hidupnya. Ya, misalnya yang tadi kurang berolahraga jadi meningkatkan olahraga, yang selama ini tidak peduli terhadap makannya dia harus peduli, yang selama ini tidak menyukai sayur-sayuran dan buah-buahan dia harus meningkatkan sayur-sayur buah-buahan ya. Karena sekali lagi ya dengan dia mengontrol berat badannya ya dan juga merubah gaya hidupnya, mudah-mudahan dia kalau memang belum terbentuk batu, mudah-mudahan tidak terbentuk batu. Kadang-kadang ada pasien-pasien yang sudah dioperasi kandung empedunya tidak menjaga makannya, tidak merubah gaya hidupnya, masih bisa itu bahwa batu itu terbentuk lagi di saluran empedunya gitu loh. Jadi ini harus diperhatikan, walaupun kita sudah dioperasi, sudah diangkat kandung empedunya, tetap masih bisa terbentuk batu apabila kita tidak menjaga gaya hidup tadi, gaya hidup yang sehat tadi. Mengontrol berat badan, banyak mengkonsumsi sayur buahan, mengurangi makan-makan yang berlemak, dan juga beraktivitas. Fakta mitos selanjutnya, batu empedu dapat menyebabkan kematian. Benarkah? Jika tidak ditangani dengan serius, setiap penyakit akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Tapi itu fakta atau mitos ya? Fakta. Jadi betul, kalau kita ada pasien yang memang sudah mengalami pertama batu kandung empedu, kebetulan datangnya terlambat, misalnya sudah terjadi sumbatan pada saluran empedu, sudah terjadi infeksi, mungkin juga dia ada faktor resiko lain, misalnya ada masalah jantung juga pada pasien ini ya, ada masalah kencing manis juga misalnya seperti itu ya, dan komplikasi akibat sumbatan dari kandung empedunya juga sudah menyebabkan infeksi sampai terjadi yang kita bilang infeksi sistemik atau sepsis. Nah ini terus terang saja bisa membahayakan nyawa pasien tersebut. Jadi sekali lagi ya pada orang-orang yang memang mempunyai ada batu di kandung empedunya, sebaiknya memang harus tadi untuk kontrol. Ya kalau dokter anjurkan untuk operasi, sebaiknya dioperasi. Karena kita tidak tahu, suatu waktu dia mengalami komplikasi yang cukup berat, sehingga bisa fatal menyebabkan kematian. Bagi Anda yang sudah terkena batu empedu, jangan panik. Yuk simak tips dari Profesor Arif Ariyalsyam berikut ini. Ya, jadi hal-hal yang harus diperhatikan buat masyarakat, sebenarnya kita bisa mencegah agar kita tidak mengalami batu di kandung empedu ini. Hal-hal yang tadi saya sebutkan bahwa ada risiko-risiko ketika seseorang tersebut mengalami batu kandung empedu. Nah, kita menghindari risiko tersebut. Kalau bicara soal umur mungkin itu tidak bisa kita kendalikan, tapi kalau kita bicara soal obesitas, kegemukan itu bisa kita kendalikan. Ya, kontrol berat badan. Kemudian juga yang saya sebutkan tadi, inaktivitas, kurang bergerak. Nah itu juga oleh karena itu juga mesti olahraga yang teratur. Begitu juga dengan makanan-makanan, jadi harus menghindari makan-makanan yang berlemak, banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang terpenting lagi, harus melakukan pemeriksaan rutin kesehatan. Sehingga kita bisa segera mengetahui apakah kita ini mengalami batu empedu atau tidak. Jadi ini hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, mudah-mudahan dengan mengikuti saran-saran ini kita bisa terbebas dari penyakit ini. Kalaupun kita menderita penyakit ini, kita tetap juga harus konsisten menjaga gaya hidup sehat seperti yang saya sebutkan tadi.